Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang perbedaan asam basa melalui indikator alami maupun melalui kertas. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan mahasiswa yaitu Mbak Najwa ya. Gunting yang awalnya warnanya berwarna ungu tua ya, terus kemudian ketika ditambah asam secara teori dia akan menghasilkan warna merah muda, dan ketika ditambahkan basa dia akan menghasilkan warna ungu kebiruan. Kemudian yang kedua adalah ekstrak mahkota dewa. Awalnya dia berwarna pink keunguan, nah seperti ini, pink keunguan. Ketika ditambah asam dia berwarna merah muda terang. Terus ketika ditambah basa dia akan berwarna hijau. B awalnya ungu kecoklatan ya, tapi agak merah bata di sini. Ketika ditambah asam dia akan berwarna merah. Ketika ditambah basa dia akan berwarna abu-abu. Nah, pada worksheet sebenarnya kita juga bisa menggunakan lampu kuning, cuman di sini saya ganti lebih yang berwarna, yaitu karamunting dan mahkota dewa. Jadi air garam. Terus yang ini ada limau kuit, terus ada air aki, ada deodoran, terus ada obat sakit mah ya, terus ada obat tetes mata. Nah, ini sengaja saya ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi setidaknya kalian paham dan kenal kandungan apa yang ada di dalam 6 bahan tersebut. Kemudian indikator alami yang kita gunakan hari ini itu merupakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Kalimantan Selatan ya, tumbuhan khas ya. Jadi yang pertama ada ekstrak karamunting, ini sudah kami ekstrak. Kemudian ada ekstrak mahkota dewa, dan yang terakhir adalah ekstrak RBI. Nah, untuk pemilihan indikator alami itu harus memberikan perbedaan yang kontras antara asam dan basa. Nah, indikator alam ini harus mengandung senyawa antosianin. Nah, kemudian ada juga kertas lakmus, nanti terakhir kita lakukan uji. Oke, silakan Mbak Najwa melakukan percobaan. Ini kami letakkan 3 tetes ekstrak karamunting pada plat tetes. Jadi warnanya terlihat ya, ungu. Terus kemudian ini mahkota dewa, dia awal warnanya itu adalah ungu agak pink ya, kalau bahasa kerennya sih pink dusty gitu kan, atau ungu dusty gitu kan. Iya, oke. Terus yang terakhir adalah RBI. Biasanya memang digunakan atau diambil ya, atau dipetik oleh anak-anak kecil nih, RBI, terus dimakan buahnya ya. Oke, pada baris yang pertama ini nanti akan kami jadikan patokan atau ukuran atau pembanding ya. Jadi yang baris kedua, 3 dan 4 akan kami teteskan dengan larutan yang akan diuji. Silakan Mbak Najwa. Larutan garam diteteskan pada karamunting. Nah, apa yang terjadi? Boleh kita aduk. Ya, ternyata larutan ungunya hilang, atau lebih terang gitu ya.
Terus kemudian larutan garam diteteskan pada mahkota dewa. Ya. Tidak ada perubahan warna sebenarnya, antara awal dan akhir nih sama. Terus yang terakhir pada RBI, nah juga sama, tidak ada perubahan warna yang berarti. Terus kemudian pada baris ketiga silakan diteteskan ya airnya 5 kuit ya pada karamunting. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, oke, ternyata ketika kita bandingkan dengan awalnya ya ada perubahan ya karamunting. Ya, menjadi ya agak merah gitu kan. Terus yang kedua pada mahkota dewa. Ya, ini juga terjadi perubahan. Nah, lebih ke pink dibandingkan dengan awalnya. Awalnya kan agak ungu, ini lebih ke pink. Terus yang ketiga RBI ya agak merah dia. Ya, itu untuk 5 kuit. Terus yang ketiga ini adalah obat sakit mah ya, ketika diteteskan di karamunting ungu kebiruan. Ya lebih ke biru lah, karena mungkin itu pengaruh dari warnanya yang pekat, warna larutan obat mahnya yang pekat. Terus kemudian ke mahkota dewa ya. Nah, ini bagus sekali perubahan warnanya, dia berubah menjadi warna hijau ya, dari pink keunguan berubah menjadi warna hijau. Terus yang terakhir di RBI ya, nah dia berubah menjadi warna abu-abu itu ya. Nah, itu untuk obat sakit mah. Larutan keempat silakan Mbak Najwa. Air aki. Oke, itu air aki. Kita teteskan pada karamunting. Ini pada tadewa. Ya. Terus pada terakhir pada AB. Nah, ternyata tidak terjadi perubahan. Nah, nanti perlu dibahas mengapa tidak terjadi perubahan gitu ya. Oke, terus yang ke-5 deodoran, silakan diaduk dulu. Kalau udah karamunting, nah dia berubah gumpal ya. Terus pada mahkota dewa lebih ke merah muda, ini agak orange. Terus terakhir pada RBI lebih ke merah. Yang terakhir obat tetes mata. Oke. Nah, terus pada mahkota dewa ya, oke. Terus pada RBI ya, oke. Coba kita lihat, perhatikan, hampir semuanya tidak ada perubahan warna ya. Sini semuanya ungu, di sini lebih cenderung ke merah dan pink, di sini lebih cenderung ke coklat dan agak orange gitu ya. Silakan ini nanti dibahas ya. Bahan-bahan tersebut itu termasuk pada asam, basa atau netral ya. Terus dan mengapa itu bisa terjadi, dalam artian kalau ada yang seharusnya asam tapi tidak ada perubahan pada indikator alaminya, nah itu mengapa itu bisa terjadi, silahkan dibahas. Untuk selanjutnya kita lakukan dengan kertas lakmus. Kita lanjutkan dengan menggunakan indikator kertas lakmus merah dan biru. Di sini kita gunakan dulu lakmus biru. Oke, silakan Mbak Najwa. Nih, yang pertama kita tetesi dengan larutan garam. Ya, silakan diamati apakah ada perubahan
Terus yang kedua kita tesi dengan liquid. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ternyata ada perubahan menjadi merah ya. Terus kemudian air aki. Nah, ini perlu dibahas kenapa dia tidak berubah warnanya. Keempat, obat air mata. Ya, ini berubah warna juga menjadi merah. Yang ini obat mah. Ya, tidak berubah warna ya. Oke, terus yang terakhir deodoran. Ada sedikit perubahan ya di sini ya, agak keunguan ya. Dari sini silahkan kalian tulis, catat, amati mana yang mengalami perubahan. Menggunakan kertas lakmus merah dengan ditetesi 6 bahan tersebut. Silakan Mbak Mutia, yang pertama ini jadi patokan. Ya, itu air garam ya. Kemudian liquid. Nah, ini juga sama. Terus kemudian air aki. Ya, oke. Terus obat tetes mata. Ya, oke. Terus obat mah. Nah, ini sedikit sekali perubahannya ya, agak keunguan. Terus yang terakhir deodoran. Ya. Oke, silakan diamati. Dari hasil percobaan ini, mulai tadi dengan indikator alami, juga kertas lakmus merah dan biru, catat perubahan warnanya dan tentukan mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa, dan mana yang bersifat netral. Silakan catat pada worksheet yang telah disediakan. Dicatat, ditambahkan pada kolom hasil pengamatan sesuai dengan hasil percobaan tadi, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan percobaan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.